Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Syakar Sepurba dengan NIM 21105-21034. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang rancangan acak lengkap faktorial yang diajarkan oleh Pak Armata sebagai dosen pengampu mata kuliah rancangan percobaan. Jadi di sini saya sudah menyediakan satu kasus yaitu mengenai pengaruh lama waktu proses yang dilambangkan dengan W sama dengan 1 dan 2 dan jenis faktor larutan yaitu L sama dengan 1, 2, 3 terhadap panjang akar tanaman tomat varietas Vitalia. Baik, untuk yang pertama yaitu pastinya saya setelah menyediakan datanya yang dimana isinya adalah perlakuan, ulangan, jumlah rata-rata, dan jumlah dan rata-rata keseluruhan. Baik, yang pertama untuk menentukan jumlahnya yaitu dengan rumus sum. Jadi di sini saya sudah menyediakan rumus untuk mempersingkat waktu dalam penghitungan pada saat ini yaitu uh, dengan menjumlahkan semua ulangan yang pertama yaitu tinggal kita blok saja setelah itu kita enter maka akan dihasilkan yaitu 160,43. Selanjutnya menentukan rata kita tinggal cari saja dengan rumus average. Di sini saya juga telah menyediakan rumus. Kemudian tinggal kita drag saja di ulangan yang pertama ini. Setelah itu kita enter maka akan menghasilkan hasil rata dari ulangan yang pertama. Begitu juga dengan ulangan yang kedua, jumlah ulangan yang kedua dan juga rata yang kedua. Jadi tinggal kita drag saja maka hasilnya demikian. Kemudian kita menentukan jumlah pada perlakuan. Di sini sama juga ada rumusnya dengan menjumlahkan ulangan. Jadi kita tinggal jumlah perlakuan yang pertama dan yang WL1 ya, tinggal kita jumlahkan saja. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita drag saja karena rumusnya sama. Untuk mencari rata juga sama yaitu dengan menggunakan average. Kita enter. Kemudian menentukan jumlah seluruh data dengan menggunakan rumus sum. Di sini kita menjumlahkan jumlah dari seluruh data dengan menjumlahkan jumlah yang tadi kita telah cari, tinggal kita enter. Selanjutnya mencari rata. Rata yaitu menjumlahkan semua rata-rata dalam tabel ini. Jadi kita menggunakan rumus average, terus kita drag saja, jadi menghasilkan hasil rata yaitu 27,26. Selanjutnya itu pastinya menentukan faktor koreksi seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu dengan jumlah seluruh data dikuadratkan dan dibagi dengan 12. 12 ini diperoleh dari banyaknya interaksi dikali dengan ulangan. Jadi interaksinya kan ada 6, ulangan ada 2, jadi 6 dikali 2, 12. Setelah itu tinggal kita enter saja, maka menghasilkan FK yaitu 8917,291. Selanjutnya itu menentukan data analisis. Data analisis sebenarnya data analisis pada rancangan acak lengkap ini sudah disediakan dalam data analisis pada Excel. Tetapi sebelum itu kita perlu membuat tabel dua arah dengan tabel yang seperti ini. Ini interaksi dari L1 dengan W1. Maka kita samakan data, jangan salah ya. Di sini W1 L1 kita lihat aja di sini W1 L1 yaitu 20. Terus W2 L1 kita lihat sini W2 L1 yaitu 28,57. Jadi kita tinggal membuat saja begini ya teman-teman. Jadi tinggal disamakan saja dengan data yang di atas. Setelah itu kita mencari jumlah dan rata dari kombinasi perlakuan W terhadap L1, L2, dan L3 yaitu
Yaitu kita mencari jumlahnya, di sini kita mencari jumlahnya yaitu dengan rumus menjumlahkan semua jumlah yang ada di W1, data yang ada di W1. Tinggal kita enter, setelah itu kita drag saja ke sampingnya karena rumusnya sama W1 dan W2. Baik, selanjutnya yaitu rata-rata. Untuk rata-ratanya itu hmm, kita mencari rata-rata pada kombinasi perlakuan W terhadap L1, L2, dan L3, kemudian um, datanya itu kita bagi 6 karena di sini kan di perlakuan itu ada 6. Jadi jumlah dari data dibagi dengan 6, tinggal kita enter terus kita drag saja ke samping, maka hasilnya akan ada ya, langsung sama karena rumusnya itu sama. Selanjutnya itu menentukan um, jumlah taraf L terhadap W1 dan W2 ini sama saja dengan membuat rumus yaitu sum seluruh datanya ada 4 di sini. Maaf, responding. Oke. Baik, datanya kan di sini ada 4, jadi tinggal kita jumlahkan saja ke 4 datanya itu. Begitu juga dengan selanjutnya. Jadi karena rumusnya sama, tinggal kita drag saja, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Sama juga dengan rata. Rata ini adalah jumlah dari taraf L terhadap W1 yaitu dibagi dengan 4 karena datanya ada di sini, tadi datanya ada 4 ya. Maka jumlah dari data dibagi dengan 4. Begitu dengan selanjutnya, tinggal kita karena rumusnya sama, tinggal kita drag saja. Oke, drag saja. Selanjutnya yaitu mencari jumlah dari keseluruhan data itu dengan rumus menjumlahkan semua jumlah dari data. Jadi jumlah dari keseluruhan datanya yaitu 327,12. Untuk rata-ratanya juga sama, di mana kita menggunakan rumus average. Jadi kita menghitung rata-rata dari jumlah rata-rata semua data. Jadi maka dihasilkan hasil yaitu 27,26. Dapat kita lihat di sini bahwa jumlah dan rata-ratanya itu sama dengan tabel yang pertama. Di sini 327,12 jumlahnya, di sini juga 327,12. Begitu juga dengan rata. Di sini 27,26. Di sini jumlahnya ratanya juga 27,26. Baik, selanjutnya itu membuat tabel sumber keragaman. Sini sumber keragaman. Di sini juga saya telah sediakan tabelnya dengan cara menghitung secara manual. Tapi sebelumnya di Excel ini sudah disediakan data analisis yang bisa membuat sumber keragaman secara otomatis. Di sini kita tinggal milih data, kita buka data, setelah itu kita klik data analisis. Data analisis, setelah itu kita jumlahkan saja. Selanjutnya yaitu pilih ANOVA with replication. Di situ sudah disediakan apa-apa saja yang bakal kita buat datanya. Maka akan muncul sumari seperti ini setelah kita klik data analisisnya. Sumari dalam bentuk deskriptif yang masing-masing kombinasi seluruh data. Di dalam ANOVA ini ANOVA. Di dalam ANOVA untuk RAL faktorial di awal pastinya ada perlakuan. Ini sudah saya buat perlakuannya. Itu adalah penjumlahan dari
eh, perlumbaan perjumlahan dari nilai JK. Untuk ini rumusnya yaitu penjumlahan dari eh, jumlah kuadrat L ditambah jumlah kuadrat W ditambah jumlah kuadrat interaksi. Tinggal kita enter. Untuk mencari dB-nya itu sama ya rumusnya, yaitu dengan menjumlahkan dB faktor L, faktor W, dan faktor interaksi, lalu kita enter. Untuk mencari KT-nya, di sini saya sudah menyediakan rumus, yaitu dalam mencari KT itu JK perlakuan dibagi dengan dB perlakuan, maka dihasilkan hasil yaitu 19,5429. Selanjutnya, kita ingin mengetahui perlakuan tersebut dalam interaksi dengan waktu proses dan larutan, apakah berpengaruh nyata atau tidak nyata. Nah, perlakuan itu adalah penjumlahan dari nilai baik, sekarang itu menentukan F hitung. Dalam menentukan F hitung ini kita akan menentukan apakah dia signifikan atau tidak dengan memakai F tabel, yaitu 5%. Kita pakai yang 5% saja. Apabila mau yang 1% juga tidak apa. Jadi tapi di sini saya menggunakan F tabel yang 5%. Di sini dalam mencari rumus F tabelnya itu yaitu sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu memakai rumus F inverse 0,05 ditambah dengan dB perlakuan dan juga dB galat. Maka hasil dari F tabelnya yaitu 4,38737. Selanjutnya itu menentukan apakah dia signifikan atau tidak dengan menggunakan rumus if. Jadi rumus if ini saya sudah sediakan di sini. Apabila E77, ini E77 lebih kecil dari F tabel yaitu H77, maka nilainya NS. Apabila lebih besar maka sebaliknya. Setelah itu kita tinggal enter saja, ternyata itu bintang. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa pada data kali ini berpengaruh nyata dengan kadar. Sebenarnya di sini sebenarnya sumber keragaman yang ditulis secara manual itu sangat penting untuk kita pelajari dan kita harus tahu. Jadi di sini sudah saya sediakan tabel sumber keragaman yang saya cari secara manual dengan menggunakan rumus-rumus. Yang pertama itu mencari dB dengan memakai count A. Nah, tinggal kita lihat ke atas yang mana yang diwarnai dengan biru. Nah, di sini jumlah ulangan yang pertama dikurangi dengan 1, maka dihasilkan hasil yaitu 5. Begitu dengan selanjutnya, misalnya W, kita lihat rumusnya. Nah, di sini kan W-nya ada 2. Jadi dikurangi dengan 1, karena itu rumusnya, maka hasilnya itu 1. Begitu juga dengan selanjutnya, L, interaksi, galat, dan total. Untuk mencari JK pastinya sudah saya sediakan juga rumusnya, yaitu dengan mencari jumlah kuadrat dari data ini, itu dibagi 2, setelah itu dikurangi dengan FK atau faktor koreksi. Setelah itu tinggal kita enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Sama dengan JK, faktor W, faktor L, faktor interaksi, demikian. Selanjutnya itu mencari JK total, jumlah kuadrat dari total dari data tersebut. Itu saya sudah menyediakan rumus juga, yaitu kita menentukan jumlah kuadrat dari kedua jumlah ulangan ini, lalu dikurangi dengan 16, maka menghasilkan hasil 105,59. Selanjutnya itu mencari JK galat
Untuk mencari JK galat ini sendiri yaitu dengan menjumlahkan JK total, maksudnya JK total dengan JK perlakuan, maka akan menghasilkan hasil 8,1754. Selanjutnya sama dengan menentukan KT ya. Menentukan KT perlakuan di tabel sumber keragaman yang dari data analisis tadi. Jadi di sini kita tinggal membagikan antara JK dan DB. Maka di sini untuk KT perlakuan yaitu JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, tinggal kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya, tinggal kita drag saja, maka akan menghasilkan hasil ini. Misalnya ini KT faktor W yaitu JK faktor W dibagi dengan DB faktor W, gitu dengan selanjutnya. Sama juga dengan galat, jadi di mana JK galat itu dibagi dengan DB galat. Lalu selanjutnya menentukan F hitung. Untuk menentukan F hitung ini sudah saya sediakan juga rumus di mana KT pada misalnya saya mencari F hitung pada perlakuannya. Di sini saya sudah menyediakan rumus di mana untuk mencari F hitungnya itu dengan membagikan KT perlakuan per KT galat. Jadi di sini tinggal saya enter, maka akan ada hasilnya. Ini untuk F hitungnya tinggal kita drag saja. Tapi untuk mendrag ini jadi kita harus memakai simbol dolar untuk bisa mendrag. Selanjutnya yaitu menentukan F tabel. Di sini sudah saya sediakan F tabel 0,5 dan 0,1. Selanjutnya kita menentukan apakah data dalam tabel ini signifikan atau berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata. Di sini saya sudah menyediakan keterangan bahwa NS itu adalah non-signifikan atau tidak nyata, bintang 1 berpengaruh nyata pada taraf 5%, dan bintang 2 berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Jadi di sini saya sudah menyediakan rumus di sini yaitu sama dengan if atau jika E34 adalah F hitung lebih besar dari G34 yaitu F tabel, maka hasilnya adalah RS. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka akan mendapatkan lambang bintang. Untuk bintang 2 ini apabila dia lebih besar daripada F hitung, daripada F tabel, kedua F tabel. Langsung aja kita enter. Setelah itu kita drag saja. Drag. Maka akan dihasilkan data seperti ini, di mana dalam perlakuan faktor W, L, dan interaksi itu bersifat tidak nyata atau non-signifikan. Sedangkan faktor interaksi adalah maksud saya pada perlakuan faktor W, faktor L itu di sini berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Sedangkan faktor interaksi itu yaitu NS tidak signifikan atau tidak nyata. Setelah itu untuk lebih meyakinkan dalam data ini maka dibuat uji lanjutan. Untuk uji lanjutan ini tinggal kita copy saja dari tabel yang pertama, ini ada W1 L1 dan seterusnya sampai W2 L3. Kita copy paste aja jenis perlakuan dan juga rata-rata. Setelah itu kita masukkan ke tabel. Setelah itu kita bakal mengurutkan dari rata-rata dari besar ke terkecil melalui data. Setelah itu kita short, kita akan mengubah data rata-rata dari besar ke kecil. Setelah itu kita akan menentukan selisih dari data, yaitu dengan mengurangkan rata yang terbesar dengan yang terkecil. Ini sudah saya sediakan rumus juga. Ini rumus di mana W2 L3
dikurang dengan rata-rata yang lebih kecil dari W2L3 tersebut, yaitu W2L2. Itu tinggal kita enter saja, setelah itu kita langsung drag saja. Kita drag saja, maka akan menghasilkan data seperti ini. Begitu juga dengan selanjutnya, di mana kita mengurangkan perlakuan yang terbesar itu dengan perlakuan yang di bawahnya lebih kecil. Selanjutnya itu membuat tabel beda jarak nilai Duncan dengan banyaknya kombinasi perlakuan, yaitu ada 6. Itu ada 6, yaitu ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka akan diperoleh nilai Duncan ini, Duncan JND, jumlah nilai Duncan 5% dan jumlah nilai Duncan 1% dari buku rancangan percobaan. Selanjutnya kita langsung saja menentukan SY-nya. Dalam menentukan SY itu yaitu diperoleh dari akar kategalat. Sini kategalat dibagi dengan 2, di mana 2 itu adalah dipangkatkan dengan 2, di mana 2 itu adalah banyaknya ulangan, dibagi dengan 2, di mana 2 itu adalah banyaknya ulangan. Setelah itu dipangkatkan 0,5, yaitu menjadi 0,8254. SY ini berguna dalam mencari BJND 5% dan juga 1%. Untuk itu BJND 5% ini menggunakan rumus di mana jumlah nilai Duncan 5% dikali dengan jumlah SY. Lalu tinggal kita enter saja, lalu kita drag dengan memakai simbol dolar supaya bisa langsung di drag. Sama dengan BJND 5%, BJND 1% juga sama mencarinya, yaitu dimana kita mengalihkan JND jumlah nilai Duncan 1% dengan SY, maka kita hasilkan 4,70477. Ini tinggal kita drag saja. Oke. Untuk tabel ini sangat penting untuk membandingkan selisih dan menentukan notasi dalam tabel interaksi ini. Yaitu yang pertama ini kita cari NS, yaitu dengan rumus, kita di sini lihat rumus, apabila 1,22 lebih kecil daripada BJND 5%, maka hasilnya akan NS. Dan apabila jika jumlah data lebih kecil dari BJND 1%, maka hasilnya akan menjadi bintang. Setelah itu apabila dia bintang 2, itu artinya lebih besar dari BJND 5% dan juga BJND 1%. Ini tinggal kita drag saja karena tadi sudah memakai lambang dolar. Tinggal kita drag, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Sama untuk selanjutnya juga, di sini saya sudah mencari data dengan membandingkan selisih antara rata-rata pada data ini. Jadi selanjutnya itu menentukan notasi. Oke. Sini saya sudah menyediakan penotasian di mana kita lihat di sini NS itu artinya lebih kecil, di mana pastinya A dan A. Karena di sini sampai sini A-nya. Satu B, kita lihat tabel B di sini, B dimulai dari kolom yang kedua itu B sampai di tabel ini B. Ini oke, ini A ya. Mulai dari sini B-nya. Baik. Begitu seterusnya dalam mencarikan penotasian. Jadi kesimpulan dari data ini adalah jenis W2L2 ini,
W2L3 maksud saya menghasilkan kadar lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya. W2L3 dan W2L3 itu lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya, namun tidak berbeda nyata dengan W2L1 dan juga W1L3. L3 dengan waktu 1 jam. Sementara itu perlakuan W1L1 menghasilkan kadar yang tidak berbeda nyata karena mengandung nilai D. Baik. Selanjutnya kita akan untuk lebih meyakinkan data, maka kita akan membuat tabel faktor W, di mana kita di sini tinggal copy paste aja ya. Dari faktor W ini kita ambil dari tabel 2 arah, yaitu W sama rata-rata W-nya yaitu 25, W1 yaitu 25,11, W2 yaitu 29,41. Untuk itu kita tinggal masuk copy paste saja ke tabel. Setelah itu kita ubah rata-ratanya dari besar ke terkecil. Untuk hasil notasinya yaitu AB karena perlakuan ternyata lebih besar daripada SY. Untuk mencari SY-nya sama dengan yang di atas tadi, yaitu dengan kate galat dibagi dengan 6. 6 itu didapat karena W-nya ada 6. Jadi 6 dipangkat 0,5 maka akan menghasilkan seperti ini. Lanjut ke faktor L. L-nya kita ambil dari sini dari tabel 2 arah juga, jadi tinggal kita copy paste masukkan ke tabel. Setelah itu kita tentukan rata-rata yang mulai dari yang terbesar ke terkecil. Setelah kita tentukan penotasiannya yaitu A, A, B. Di sini untuk tabel ini sama dengan yang di atas tadi, jadi tinggal kita copy paste saja. Untuk BJND 5% dan 1% itu sama juga rumusnya dengan yang sebelumnya, di mana rumusnya adalah JND 5% dibagi dengan SY. Setelah itu tinggal kita enter saja. Dari data faktor L ini memiliki kesimpulan apabila kesimpulan yaitu apabila menyimpulkan dari wadah W bahwa waktu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar, dan hasilnya bahwa perlakuan dengan menggunakan waktu 2 jam jauh lebih tinggi daripada 1 jam. Begitu juga dengan larutan, bahwa larutan yang ketiga tidak berbeda nyata dengan yang kedua, sedangkan yang terkecil adalah jenis larutan yang pertama. Sekian presentasi mengenai rancangan acak lengkap faktorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Om Santi Santi Om. Terima kasih.